Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu melakukan kampanye tentang pentingnya imunisasi dan kelainan sistem pertahanan tubuh di masyarakat dengan benar. 2. Siswa mampu menganalisis peran sistem pertahanan tubuh dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. 3. Siswa mampu menganalisis jenis kekebalan tubuh dan gangguan pada sistem pertahanan tubuh dengan tepat. 4. Siswa mampu menjelaskan mekanisme sistem pertahanan tubuh dengan tepat. Peta konsep mencakup dua aspek. Yang pertama, mekanisme pertahanan tubuh. Yang akan kita pelajari itu juga ada dua, yaitu yang pertama, jenis-jenis pertahanan tubuh yang terdiri atas sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Yang kedua, ada respons kekebalan tubuh terhadap antigen yang terdiri atas kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kedua yaitu jenis-jenis kekebalan tubuh dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, jenis-jenis kekebalan tubuh yang terdiri atas kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Yang kedua, gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Contohnya itu ada alergi, autoimunitas, dan Kalian tahu gak sih apa itu pengertian sistem pertahanan tubuh? Pada nggak tahu kan? Sini sekarang saya jelasin ya. Pengertian sistem pertahanan tubuh merupakan suatu sistem dalam tubuh yang bekerja mempertahankan tubuh kita dari serangan suatu penyakit atau patogen yang merusak dalam tubuh. Mekanisme kekebalan tubuh. Antigen yang masuk ke dalam tubuh akan ditangkap oleh kapiler limfa. Di dalam limfa, antigen dimakan oleh makrofag. Antigen yang melekatkan diri pada reseptor limfosit yang sesuai akan menyebabkan limfosit terangsang untuk membelah. Klon dapat memproduksi antibodi bukan karena instruksi, tetapi sebagai akibat dari rangsangan selektif sel-sel yang ada sebelumnya. Antibodi yang dihasilkan oleh tubuh seseorang kira-kira 105 dan 107. Tubuh kita memiliki pengawasan imun, yang berarti dapat mendeteksi dan mengenali benda asing yang merugikan dan menghancurkannya. Contoh agen-agen penyebab kanker yang diketahui. Yang pertama, ada radiasi. Yang kedua, bahan kimia. Yang ketiga, virus. Beberapa mekanisme imun akan menimbulkan alergi. Limfosit T sangat berperan penting, misalnya reaksi tubuh. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik terdiri dari 1. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Kedua, inflamasi. Ketiga, fagositosis. Dan yang keempat, protein antimikro. Satu, pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh, berupa pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, dan pertahanan biologi. 2. Respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan. Proses inflamasi merupakan kumpulan dari 4 gejala sekaligus, yaitu nyeri, kemerahan, panas, dan bengkak. Mekanisme pertahanan tubuh melalui inflamasi. 1. Jaringan mengalami luka. Adanya kerusakan jaringan mengakibatkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi. 2. Terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat, mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit menuju jaringan yang terinfeksi. 3. Sel-sel fagosit kemudian memakan patogen melalui proses fagositosis. 3. Fagositosis.
Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikrob atau partikel asing, terdiri atas dua jenis, yaitu mononuklear dan polimorfonuklear. Berikutnya, ada mekanisme fagositosis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pengenalan. Mikrob atau partikel asing terdeteksi oleh sel-sel fagosit. B. Pergerakan. Sel fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. C. Perlekatan. Partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. D. Penelanan. Ketika partikel asing telah berikat dengan reseptor di membran plasma sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung mirip vakuola yang disebut fagosom. E. Pencernaan. Lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur berfusi dengan fagosom membentuk fagolisosom. F. Pengeluaran. Produk sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh 4. Protein antimikrob. Jenis protein antimikrob lain yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu interferon. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh. Satu terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. 2. Dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Limfosit terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Limfosit B, pembentukan dan pematangannya terjadi di sumsum tulang. Berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B plasma, membentuk antibodi. Sel B pengingat, mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh. Sel B pembelah, membentuk sel plasma dan sel B pengingat. Limfosit T, pembentukannya terjadi di sumsum tulang dan pematangannya di kelenjar timur. Berperan dalam pembentukan kekebalan seluler. Sel T pembunuh, menyerang patogen yang masuk ke tubuh. Sel tubuh yang terinfeksi, serat sel kanker secara langsung. Sel T pembantu, menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma. Sel T supresor, menurunkan dan menghentikan respon imun. Antibodi imunoglobulin. Satu, dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk ke tubuh. 2. Berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. 3. Merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. 4. Tersusun atas dua macam rantai polipeptida yang identik, yaitu dua rantai ringan dan dua rantai berat. Cara kerja antibodi. 1. Netralisasi, yaitu menghalangi tempat pengikatan virus, membungkus bakteri, atau opsonisasi. 2. Aglutinasi, yaitu penggumpalan partikel yang mengandung antigen seperti mikrob. 3. Presipitasi, yaitu pengendapan antigen yang dapat larut. 4. Fiksasi komplement atau aktivasi komplement. Antibodi dapat dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dibedakan menjadi
kekebalan humoral, dan kekebalan seluler. Kekebalan humoral melibatkan sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Respon imun humoral. Fase aktivasi. Mulai saat bakteri menyerang, difagositasasi, ditelan atau diliputi atau dilanda oleh apisi atau sel penyajian antigen. Sebuah lisosom yang mengandung enzim pencernaan bergabung dengan fagosom untuk memproses antigen. Antigen yang telah diproses bergabung dengan protein histokompatibilitas kompleks utama kelas 2 dan dibawa ke permukaan APC. Sel pembantu T mengenal antigen yang ditampilkan di apisi dan berikatan dengan kompleks antigen peptida MHC kelas 2. Selanjutnya, pengikatan ini memicu APC untuk melepas sitokin IL-1 yang mengaktifkan sel pembantu T. Sel pembantu T yang aktif tersebut melepaskan sitokin IL-2 yang merangsang sel T untuk berkembang biak atau bereproduksi. Jadi, memproduksi banyak sel pembantu T masing-masing dengan reseptor khusus untuk antigen yang diproses asli. Fase efektor. Mulai saat sebuah sel B yang terlihat pada permukaannya, sebuah reseptor imunoglobulin M spesifik untuk antigen yang sama yang awalnya diliputi oleh pertemuan APC dan mengikat antigen. Sel B meliputi kompleks oleh reseptor mediasi endositosis. Fagosom yang mengandung antigen bergabung dengan sebuah lisosom, di mana antigen diproses. Antigen yang telah diproses mengikat protein kelas 2 dan menampakkan dirinya di permukaan sel B. Sel pembantu T sekarang mengikat dirinya dengan antigen yang terlihat pada permukaan sel B, yang mengakibatkan sel pembantu T untuk melepas sitokin. Sitokin merangsang sel B untuk membelah dan mereproduksi menjadi tiruan sel B yang identik. Sel B berubah dan berkembang menjadi antibodi memproduksi sel plasma dan sel memori. Selanjutnya, plasma sel melepas antibodi dengan kekhususan yang identik kepada reseptor yang berada di permukaan induk sel B. Nah, ini menjalankan tujuan utama untuk melawan penyerbu asing seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Antibodi yang dilepaskan mengikat bakteri yang menjajah menggunakan gaya gembok dan kunci dengan antigen yang di permukaan. Lalu, ini membuatnya semakin mudah untuk sel pembunuh untuk menyerang dan menghancurkan bakteri oleh fagositosis dan melepas protein yang menyebabkan lisis langsung oleh bakteri. Lalu, pada saat yang bersamaan, komponen darah yang dikenal sebagai komplement diberi sinyal untuk menyerang dan menusukkan lubang pada bakteri. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Respon imun seluler. Fase aktivasi dimulai ketika APC dari inang organisme bertemu dan menyerang virus penjajah. Sementara itu, virus-virus lain mencari sel-sel yang ada di sekitar, seperti sel epitel untuk diinfeksi.
Sebuah lisosom yang mengandung enzim pencernaan bergabung dengan fagosom untuk memproses antigen. Antigen yang telah diproses bergabung dengan protein MHC kelas 2 dan dibawa ke permukaan APC. Virus juga menginfeksi sel epitel. Dalam sel epitel yang terinfeksi, virus diproses, melekat kepada protein MHC kelas 1 dan dibawa ke permukaan sel. Sel pembantu T mengenal antigen yang diperlihatkan di atas APC dan mengikat kepada MHC kelas 2 kompleks antigenik peptida. Sel pembantu T yang diaktifkan melepas kurir kimia seperti sitokin IL-2 dan interferon gamma. Fase efektor dimulai ketika sel sitotoksik T yang telah terstimulasi untuk berkembang biak oleh sitokin IL-2 mengenali MHC kelas 1 kompleks antigenik peptida pada sel epitel yang terinfeksi. Sitokin juga menarik perhatian sel pembunuh T ke tempat infeksi. Sel sitotoksik T yang diaktifkan mengikat ke MHC kelas 1 kompleks antigenik peptida pada permukaan dari sel epitel yang terinfeksi. Pengikatannya menyebabkan sel sitotoksik T untuk melepas bahan kimia yang kuat bernama perforin. Perforin menembus membran sel dari sel yang terinfeksi, menyebabkan sel untuk lyse, meledak, dan mati. Karena infeksi virus sudah dikendalikan, sel sitotoksik T yang diaktifkan dimatikan oleh sel pengatur T. Sel memori T berada tetap untuk cepat merespon jika yang dialihkan virus yang sama menyerang kembali. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contohnya, pemberian serum anti-bisa ular kepada orang yang dipatok ular berbisa. Nah, materi selanjutnya yaitu gangguan kesehatan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, ada alergi. Alergi adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh. Sebagian orang mengalami alergi ini, misalnya alergi ikan laut, alergi daging, alergi dingin, alergi debu, dan sebagainya. Nah, bentuk reaksinya itu bermacam-macam, diantaranya pusing, gatal, diare, sakit perut, dan lain-lain. Nah, bila terjadi reaksi anafilaktik, maka si penderita alergi dapat mengalami syok jantungan, muka berubah menjadi pucat, mendadak bingung, pingsan, bahkan mengalami kematian. Nah, selanjutnya ada autoimun. Autoimun merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing.
Selanjutnya ada AIDS. Nah, AIDS ini merupakan kelainan pada sistem kekebalan tubuh, membuat sistem kekebalan tubuh seseorang menjadi melemah, sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit. Yang terakhir yaitu virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya.